Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Wah, sehat semua. Hari ini sudah siap beribadah? Coba Bu Devina cek dulu ya. Apa sudah mandi semua? Coba dilihat, oh sudah mandi. Apa sudah ganti baju yang rapi? Jangan pakai baju tidur ya, diganti baju yang rapi dulu untuk beribadah. Sudah? Sudah disiapkan juga Alkitab, Kidung Ria dan persembahannya? Sudah disiapkan. Pintar. Kalau gitu kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Anak-anak, walaupun anak-anak di rumah saja, tapi anak-anak tetap bersyukur kan? Tetap bersuka cita? Kenapa? Apa yang disyukuri? Oh, kesehatan. Iya, karena kita masih diberi kesehatan. Apalagi? Oh, diberi orang tua. Apalagi? Teman-teman, saudara. Dan juga apalagi? Oh iya, kita bisa makan kenyang ya sampai hari ini. Wah, ada banyak sekali berkat Tuhan bagi kita. Jadi kita walaupun sampai sekarang juga ibadah masih di rumah saja, kita pun tetap bersyukur dan bersuka cita. Mari kita masuk ibadah, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ria nomor 117. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, Aku Bocah Rahayu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Coba bagaimana sikap doa yang baik? Tenang dulu, lalu tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengundang kami untuk beribadah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi anak yang baik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami juga dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan membaca Alkitab kita. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Dibuka dari surat Galatia. Surat Galatia, perjanjian lama atau baru? Baru. Galatia, surat Galatia pasal 5. Kita akan baca bersama-sama ayat 22 sampai 26. Baca bersama ya. Bu Devina baca di sini, anak-anak baca di rumah yang keras. Kita baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Sudah? Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang buah-buah roh. Ada yang tahu nggak buah-buah roh itu ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. Yang pertama adalah kasih. Tuhan menginginkan kita mengasihi semua orang, bahkan semua ciptaan Tuhan. Jadi, misalnya kalau di sekolah anak-anak melihat ada teman yang diejek atau dibully, karena anak-anak mengasihi, harusnya bagaimana? Tidak ikut mengejek, tidak ikut membuli, dan harus membela teman, karena Tuhan menginginkan kita mengasihi semuanya, kita berteman dengan semuanya. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita, bahagia, gembira. Seperti waktu sekarang ini, walaupun kita di rumah aja, tapi anak-anak tetap gembira kan, tetap bahagia, tetap sukacita. Ya tentu saja, karena kita masih punya banyak sekali hal yang disyukuri kepada Tuhan, jadi kita terus bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera ini, anak-anak yang punya damai sejahtera itu anak-anak yang tidak mudah iri hati, tidak mudah cemburu. Misalnya, kalau kalian melihat ada adik diberikan baju baru oleh orang tua, lalu cemburu, itu berarti belum memiliki damai sejahtera. Kalau anak memiliki damai sejahtera, maka dia tidak mudah cemburu, tidak mudah iri hati. Sebab kita tahu bahwa orang tua pasti akan memberikan yang terbaik, memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran ini misalnya kalau anak-anak mau jajan ke warung, tapi di depan sudah ada teman-teman yang duluan datang. Kira-kira harus melakukan apa ya? Diserobot? Oh tidak, karena anak-anak adalah anak-anak yang sabar, makanya harus antri. Dengan sabar menunggu giliran dan antri dengan baik. Kesabaran. Yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan ini contohnya begini. Anak-anak ketika sekolah dulu suka bawa bekal ke sekolah. Mungkin ada yang bawa jajan ya ke sekolah. Nah, bayangkan suatu hari ada temanmu yang tidak bawa bekal dan dia tidak punya uang untuk beli jajan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Iya, membagi jajan, memberi jajan kita. Itulah anak-anak yang murah hati, anak-anak yang mau berbagi dan mau memberi. Yang keenam adalah kebaikan. Siapa di sini yang anak-anak baik? Anak baik. Kalau orang tuanya minta tolong, kira-kira gimana ya? Dek, ibu tolong belikan garam di warung depan. Apa yang dijawab biasanya?
rumah, Bu. Oh, tidak. Anak baik tidak begitu. Anak baik mau membantu siapa saja, bahkan walaupun tidak diminta juga membantu karena kebaikan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Anak-anak pernah gak membuat janji kepada orang tua? Misalnya ada yang janji kalau dalam satu hari main HP atau gadgetnya cuma 1 jam aja. Anak yang setia akan menepati janjinya. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Ayo coba siapa yang suka mukul atau nyubit adiknya, temennya, orang tuanya? Oh, tidak ada, tentu saja karena semua anak-anak adalah anak-anak yang lemah lembut. Anak yang lemah lembut tidak suka melakukan kekerasan, tidak suka memukul, tidak suka mencubit pada orang tua, teman-teman, juga adik semuanya. Yang ke-9 dan terakhir adalah penguasaan diri. Nah, misalnya begini, suatu hari anak-anak diajak untuk pergi ke sebuah toko jajanan, kemudian dibebaskan terserah mau membeli apa saja. Kira-kira anak-anak mau membeli apa aja? Mau membeli semuanya? Oh, anak yang punya pengendalian diri tidak membeli semuanya. Yang dibeli hanya keperluannya. Lagi pula, kalau terlalu banyak jajan bisa apa? Bisa batuk. Ya, jadi kita harus mengendalikan diri, mengendalikan keinginan kita. Oke anak-anak, supaya anak-anak di rumah lebih mudah mengingat ke-9 buah roh ini, kita akan nyanyikan ya. Anak-anak di rumah mengikuti, Bu Devina akan contohkan. Oke? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba diikuti. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terakhir lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Anak-anak pasti punya buah kesukaan kan? Apa buah kesukaannya? Oh, ada yang suka apel, ada yang suka melon, ada yang suka semangka, ada yang suka jeruk. Oke, hari ini kita akan menggambar buah kesukaan kita. Hari ini Bu Devina akan gambar apel. Adik-adik bisa siapkan buku kertas gambar atau kertas HVS, kertas apapun yang bisa digambarin boleh. Coba cepat digambar buah yang disukai. Setelah itu, tadi ke-9 buah roh yang sudah kita nyanyikan, ditulis ya di dalamnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ditulis. Nah, untuk anak-anak yang masih belajar menulis, orang tua bisa membantu dengan menuliskannya dengan pensil, kemudian anak-anak nanti bisa menembalkannya dengan pulpen atau spidol. Setelah itu, nanti anak-anak buat garis-garis terserah, karena hari ini kita akan membuat puzzle. Jadi, di dalam gambar yang tadi sudah dibuat, anak-anak silakan membuat garis-garis terserah yang nanti akan digunting. Nah, kalau sudah
gambar tadi silakan diwarnai sesuai dengan kreativitas masing-masing. Setelah itu nanti gambarnya bisa digunting. Yang di dalam juga bisa digunting garis-garisnya dan puzzle-nya jadi bisa dimainkan. Setelah itu, jika sudah selesai bermain puzzle, anak-anak bisa menempelkan potongan-potongan puzzle tadi, di baliknya ditempelkan lem atau double tape dan kemudian bisa ditempelkan di kertas yang lain menjadi seperti ini. Mudah bukan? Anak-anak jangan lupa ya, 9 buah roh tadi harus kita miliki dan kita perjuangkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan hidup sesuai dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama sudah membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, kita sekarang diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Tadi persembahan yang sudah disiapkan, kita kumpulkan, nanti bersama dengan orang tua akan diserahkan kepada gerejanya. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Siap berdoa ya, bagaimana tadi seharusnya sikap berdoa? Yang tenang dulu, kemudian lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan firman kepada kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang hidup di dalam Roh Kudus, yang memiliki dan melakukan buah-buah roh yang telah kami pelajari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam masa pandemi virus corona ini. Kami percaya Tuhan juga menolong para petugas medis, Tuhan menolong pemerintah dan semua orang yang sedang berjuang pada saat ini supaya virus corona ini dapat segera berhenti. Kami pun mau berjuang bersama-sama ya Tuhan, dengan tetap tinggal di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan menerima persembahan ini sebab kami memberikannya dengan sukacita. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini sungguh-sungguh dapat menjadi sarana sehingga gereja kami dapat melayani dunia ini bersama-sama dengan Tuhan dengan semakin baik.
Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami. Kami alaskan hanya di dalam percaya kami kepada satu nama, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mengakhiri ibadah kita akan menyanyi dulu ya, sebelum kita nanti juga akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ria nomor 6. Allah kita ajaib dan besar. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang hidup di dalam buah-buah roh, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita